Tawuran yang disebabkan 2 orang tewas berawal dari kesepakatan antar kedua kelompok pelajar di media sosial. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Korban MH diduga mengalami perundungan fisik yang membuat kesehatannya menurun setiap hari. Satu, apa arti dari bela negara dengan bahasa yang paling mudah dipahami? Oke, jadi bela negara sendiri yaitu adalah yang memiliki arti yaitu kita mencintai negara kita sendiri yaitu Republik Indonesia dengan cara yaitu seperti menjaga lingkungan alam, belajar dengan rajin dan saling menghormati sesama. Oke, lanjut kedua ya. Ya. Langsung aja. Sila keberapa dalam sila yang mengajarkan kita untuk satu meskipun berbeda-beda suku, agama dan budaya? Itu terdapat pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan kita juga memiliki slogan yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang memiliki arti walaupun kita berbeda-beda, beda-beda suku, beda-beda agama dan juga beda-beda ras, kita juga harus tetap memiliki, kita juga harus menjadi satu kesatuan. Oke. Sekian ya. Oke. Ya, buat Mas Andika. Penting nggak sih pendidikan bela negara untuk anak di usia dini? Menurut saya pribadi itu sangat penting karena pada usia dini anak sedang membentuk karakter yang dimana nilai bela negara ini menjadi garda terdepan untuk menjadi nilai-nilai yang ada pada anak tersebut, yang dimana nilai bela negara ini termasuk yaitu bertanggung jawab, disiplin, kemudian peduli terhadap sesama, membantu mereka menjadi karakter yang lebih baik dan yang berpositif. Kemudian manfaat apa aja sih yang bisa dilakukan, yang bisa didapat karena telah melakukan nilai-nilai bela negara ini, yaitu yang pertama, anak bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian membiasakan peduli terhadap sesama, kemudian juga kita bisa mengajarkan ke anak dengan cara bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, kemudian menguatkan karakter positif dari lingkungan keluarga maupun dari sekolah. Oke, pertanyaannya, apa sih aksi nyata yang bisa kamu lakuin sebagai mahasiswa dalam bela negara? Aksi nyata buat bela negara gitu ya, sebagai mahasiswa. Ya menurut saya itu, saya jelasin dulu. Bela negara itu sering dikaitkan dengan mengikuti peperangan ataupun harus jadi tentara. Ya. Padahal arti bela negara itu luas. Ya. Maksudnya bela negara di sini itu adalah kita ini meningkatkan moral kita, etika kita, dan juga sikap kita sebagai bangsa Indonesia yang ya sebagaimananya bangsa Indonesia yang sejati gitu. Contohnya menurut saya yang paling relevan ya, itu adalah di bidang pendidikan. Ya, kenapa? Karena pendidikan ini penting ya untuk masa depan bangsa dan negara. Pendidikan ini adalah urgensi dalam bangsa Indonesia. Ya, Indonesia ini sedang dilanda dengan urgensinya pendidikan, kurangnya pendidikan di berbagai daerah tertentu. Itu. Nah, upaya kita tuh gimana? Sebagai mahasiswa itu gimana? Untuk meningkatkan bela negaranya itu gimana? Yaitu di bidang pendidikan. Salah satu contohnya ya, salah satu contoh yang bisa banget kita lakuin, yaitu adalah mengajar anak-anak kita, mengajar anak-anak di bawah umur kita. Ya. Intinya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa kita dan negara kita, walaupun sekecil apapun. Ya. Nah, contoh kecil ya yang bisa mahasiswa lakuin, yaitu adalah mengajar anak-anak kita, anak-anak yang di bawah umur kita, mengajarkan implementasi bela negara itu sendiri, ya. Tapi dengan adaptasi yang bisa mereka terima. Contohnya,
yaitu mengajar mengajar TPA, mengajar Al-Quran untuk anak-anak usia dini seperti anak SD atau mungkin anak SMA, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur seperti di PAUD dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak yang besar ya, walaupun aksinya itu tidak terlalu besar juga, tapi mempunyai dampak yang sangat besar seperti itu. Jadi apapun aksi kita, jika itu baik, maka itu akan mendapatkan dampak yang besar untuk bangsa dan negara kita. Seperti itu. Mengajar di TPA itu adalah wujud nyata kita dalam mengembangkan pendidikan, ya, di pilar sosial dan intelektual yang fokus pada pengembangan karakter dan juga moralitas bangsa. Oke Mas Ariel, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dalam relevansi Bhinneka Tunggal Ika. Aspek yang pertama yaitu aspek dalam kehidupan sosial. Contohnya, kita menghargai perbedaan pendapat di media sosial yang semakin bebas. Lanjut, seperti tidak mudah terprovokasi sara. Aspek selanjutnya yaitu aspek dalam dunia digital. Contohnya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan persatuan dan bukan kebencian. Dan juga melawan hoaks dan ujaran kebencian yang memecah kebangsaan. Lanjut, aspek selanjutnya yaitu aspek dalam pendidikan, seperti kita menghargai hari raya agama lain dan juga kita menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari di sekolah. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek dalam bidang politik dan kepemerintahan. Contohnya, seperti pemerintah membuat peraturan yang berpihak ke dalam semua golongan, suku, dan ras tanpa ada diskriminasi. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu ketika pemilu yang damai meski pilihan politik yang berbeda, seperti itu. Oke, pertanyaannya, esensial apa sih nilai bela negara buat kamu? Wah, pertanyaan sangat mendalam ini. Oke, kalau buat nanyain tentang esensi apa nilai bela negara buat saya, itu sama aja kita menanyakan seberapa penting nih pondasi di bangunan atau seberapa pentingnya sistem imun di kekebalan tubuh manusia. Nah, untuk jawabannya esensi apa itu adalah mutlak dan fundamental. Artinya apa? Nilai bela negara bukan hanya faktor atau sekedar jargon saja nih buat kita semua. Itu juga adalah sebuah prasyarat eksistensial atau syarat mutlak agar sesuatu bisa tetap ada. Oke, syarat untuk bangsa itu bisa tetap ada. Bagi rakyat Indonesia, jika esensi nilai ini hilang dari mayoritas Indonesia, itu ibaratnya sebuah bangunan yang pondasinya kuat, itu akan hancur diterpa angin yang kuat. Makanya kita dibutuhkan pondasi yang kuat supaya bangunan itu bisa berdiri. Itu ibaratnya adalah nilai bela negara atau esensialnya bela negara bagi kita. Oke, untuk menyangkut esensi nilai bela negara bangsa Indonesia terhadap saya, itu saya ibaratkan sebagai sistem imun atau kekebalan tubuh bagi kita semua. Kita tahu kan semuanya sistem tubuh manusia itu ada namanya sistem kekebalan tubuh atau imunnya kan. Nah, ini bayangin aja deh. Bayangin aja kita sebagai tubuh manusia nih. Ketika ada kuman atau virus yang menyerang tubuh kita itu pasti akan dilindungi oleh imun kita. Nah, ibaratnya virus itu adalah sebuah serangan, baik itu dari non-militer atau militer, atau ideologi baru dari luar. Nah, kita kalau mempunyai esensial bela negara itu nilai esensial bela negara itu ibaratnya imun. Nah, itulah esensial bela negara itu yang melindungi kita dari dalam sebagai bangsa Indonesia yang utuh untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, intinya itu esensi nilai bela negara adalah kemampuan yang dimana kita hidup di dalam Indonesia sebagai internal bangsa Indonesia itu bisa mendeteksi atau menetralkan budaya atau
ideologi dari luar yang bisa mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia atau ancaman yang bisa menghanyurkan lebih daripada itu. Nah, untuk yang kedua itu, saya ibaratnya esensi bela negara itu bagi saya itu adalah perekat sosial di tengah keberagaman. Kita tahu bahwasanya kalau di Indonesia itu kita punya banyak sekali suku, ras, adat istiadat, bahasa. Nah, itu adalah sebuah lem perekat bagi kita supaya kita bisa toleransi antara sesama yang berbeda pandangan atau keberagaman. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai 17.000 pulau. Nah, sehingga kita melalui esensial bela negara itu ibaratnya lem perekat yang dimana setiap mozaik atau puzzle itu disatukan menjadi satu, menjadi menggunakan lem perekat. Itu adalah esensial bela negara yang membuat kita itu menjadi bangsa yang utuh sebagai bangsa Indonesia. Nah, esensi sebagai kompas moral yang dimana kita mendeteksi diri sebagai karakter yang berjiwa nasionalis tinggi sebagai bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Ketika kita dihadapkan ada pilihan, misalnya nih, memilih keuntungan pribadi dengan merugikan negara atau rugi sedikit demi kepentingan umum, ya kan? Nah, intinya itu esensinya adalah memastikan bahwa kemajuan zaman tidak menutup atau tidak mengganggu kita sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalis tinggi, keberagaman yang hebat, dan juga sebagai rakyat yang atau bangsa yang menjunjung tinggi nilai esensial bela negara. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai nilai esensial bagi negara, bagi saya, itu kita harus menyambungkan sebuah tali atau sebuah lem atau sebuah imun atau sebuah pondasi atau sebuah apapun yang bisa mengangkat kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh itu digabungkan menjadi satu sehingga kita bisa menjadikan esensialnya bela negara itu sebuah kekuatan kita untuk menetralisir atau melawan, bukan melawan maksudnya, tapi untuk mendeteksi ancaman luar dan juga menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Terima kasih.